Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga para peserta ya dari webinar yang luar biasa ini. Pertama tentunya saya merasa sangat terhormat juga untuk kembali diundang oleh Pak Munzir ini dari narasumber kali ini. Jadi sudah melihat tuh pemaparan dari Pak Sola, kemudian Dinda Gusti Chandra ya. Memang sudah saling berkaitan. Nah, dari sisi saya mungkin saya coba mengambil angle yang sedikit berbeda, tetapi nantinya angle ini pasti akan diperlukan kalau memang kita ingin mensejahterakan petani. Nah, ini saya coba share angle yang sedikit berbeda karena kalau dari sisi makronya, kebijakan dan segala macam tentunya banyak ahlinya dan saya bukan ahlinya. Jadi saya lebih banyak dari sisi mikronya dan bagaimana pengalaman selama ini saya membantu para pengusaha-pengusaha kecil, baik pengusaha petani, agribisnis dan segala macamnya. Juga sebetulnya mereka bisa berkembang ya dengan kondisi sekarang, apalagi kalau misalnya kita bisa memperbaiki ekosistem yang bisa membuat tentunya para petani ini menjadi petani yang jauh lebih sejahtera lagi. Saya coba share aja dalam waktu sekitar 10 menit ini beberapa slide saya dan pemikiran supaya nantinya diskusinya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya Bu Sri sama Pak Munzir. Oke. Nah, angle yang saya ambil ya, walaupun kita bicara soal kesejahteraan petani, tapi saya ambil angle-nya itu adalah angle membangun petani berjiwa entrepreneur. Nah, saya mendengar tadi itu narasumber Dinda Gusti ya dari Bank Nagari tadi itu menceritakan apa sih petani itu di mata anak-anak sekarang itu dan bagaimana caranya kita juga bisa, karena sentra tadi yang dikatakan oleh Pak Gusti, sentra dari semua ini tentunya petani itu sendiri. Nah, dari sinilah yang saya ingin mencoba memulai. Dari beberapa 10 tahun sejak saya pensiun tahun 2010, saya banyak sekali keliling Indonesia membangun wirausaha dari segala macam bidang dan kategori, termasuk pertanian dan agribisnis. Nah, dalam hal itu, persepsi pekerjaan petani itu di mata pemuda ya jelas kurang keren. Kemudian dianggap penghasilannya kecil. Nah, itu persepsi ya, saya tidak mengatakan itu fakta, ini baru persepsinya mereka. Kayaknya nggak punya masa depan deh pokoknya gitu ya. Lalu kuno gitu ya, risikonya tinggi. Ya, seperti yang dikatakan tadi itu beberapa narasumber ya kadang-kadang pas lagi panen bagus harga turun, risiko tinggi dan segala macamnya. Nah, kenapa persepsi pekerjaan petani di mata pemuda ini saya angkat? Karena kita tahu kalau dari sisi penduduk kita ke depannya kita akan sangat tergantung nantinya sama anak-anak gen milenial dan gen Z nantinya. Nah, kalau kami-kami yang sudah baby boomers ini sudah nggak ada harapan lah pokoknya. Mungkin paling harapan pemikiran saja gitu. Jadi inilah orang-orang yang harusnya kita coba olah ya dan membangun ya persepsi petani yang berbeda dengan apa yang persepsi yang mereka sampaikan di sini. Nah, dalam beberapa studi kasus dan kasusnya kami mencoba membantu agribisnis gitu ya di beberapa tempat. Biasanya apa yang saya lakukan adalah selain dari mencari pemuda-pemuda yang mungkin tertarik sebetulnya tapi persepsinya masih negatif terhadap pertanian itu, maka kita melakukan yang namanya pemetaan dari potensi daerah yang dimanapun itu. Kalau misalnya ini di Sumatera Barat berarti pemetaan potensi daerah Sumatera Barat yang saya fokuskan untuk pemudanya. Nah, jadi karena arahan kita itu bagaimana persepsi pertanian ini untuk pemuda itu menjadi keren. Jadi bukan nggak keren lagi gitu. Bagi pemuda dan relevan dengan kondisi yang sekarang ini. Karena anak-anak sekarang ini beda cara berpikirnya, beda persepsi-persepsi yang mereka dan cara-cara mereka juga mengerjakan sesuatu itu. Sehingga mulai dari pemetaan potensi daerah, yang dimana mungkin ada beberapa produk unggulan dulu yang kita coba misalnya ya. Jadi bukan berarti tidak bisa semuanya, tetapi yang akan memberikan dampak langsung dan dampak yang lebih besar mungkin itu adalah pilot project yang dikatakan oleh Dinda Gusti tadi itu yang bisa kita gunakan. Lalu kemudian tadi itu kalau kita lihat pilar-pilar yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi itu kan membangun ekosistem pendukungnya. Ya, itu yang saya ceritakan tadi itu. Nah, kemudian ini salah satu yang apa yang saya lakukan selama ini. Biasanya
banyak sekali pemuda-pemuda itu mencari idola-idola mereka, ya, hero mereka, ya. Jadi biasanya caranya saya membuat orang itu tertarik, saya cari orang-orang pemuda-pemuda yang punya pemikiran progresif, mungkin pengen menjadi petani atau sudah jadi petani yang progresif, ya. Kemudian mereka inilah yang kita jadikan pilot project dan dijadikan mereka petani sukses, petani pengusaha yang sukses. Sehingga mereka inilah menjadi idola-idola dan persepsi baru untuk petani itu sudah menjadi berbeda dengan apa yang disampaikan di slide saya yang pertama tadi itu. Nah, dari situ biasanya tentunya ada produksi, ya. Nah, biasanya produksinya itu biasanya komoditas di awal-awalnya karena di mata rantai hulu di ujung itu. Kemudian tentunya kita harus memikirkan soal peningkatan nilai tambah, ya, di mata rantai itu. Nah, marketing dan branding ini mungkin yang jarang mungkin disinggung oleh banyak orang, ya, terutama di pertanian, ya, karena mungkin lebih banyak ke hulunya yang dianukan. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh semuanya Pak Mehaldi juga, ya, dengan beberapa nilai sumber. Nilai tambah yang paling besar itu kan di hilir, bukan di hulunya. Jadi bagaimana mengaitkan marketing branding yang di hulunya itu termasuk sales, distribution, dan downstream istilahnya, ya, hilirnya itu akan mempunyai trickle back impact namanya, ya. Jadi ada dampak ke belakangnya nantinya itu ke hulunya, sehingga itu juga bisa menjadi membuat petani itu sendiri juga mempunyai pendapatan yang mungkin lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, nah ini sudah kita coba sebetulnya. Jadi makanya saya akan coba memberikan beberapa studi kasus, ya, yang mungkin bagus untuk kita pelajari gitu, ya. Jadi contohnya misalnya yang saya lakukan di Kerinci juga, yang saya sudah pernah juga sampaikan gitu, ya. Bagaimana kita mencari satu produk di daerah tertentu, ya, yang mungkin menarik untuk pemuda di situ. Jadi misalnya di daerah Kerinci itu sebetulnya yang paling bagus itu adalah kayu manis, misalnya dengan teh. Nah, teh itu kan miliknya PTPN, jadi nggak bisa digarap karena bukan masyarakat yang punya. Sedangkan kayu manis itu dari sisi harga, mata rantainya itu lebih sulit untuk digarap duluan gitu, ya. Bagi pemuda pun itu dianggap sebagai produk yang kuno. Nah, pada saat kita bicara kopi, nah anak-anak muda ini merasa wah ini sesuatu tren yang baru, yang keren ini katanya. Nah, itulah angle yang kita ambil pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat dari mata rantai yang simple ini gitu, ya, dari petani itu, ini kan cerita Arabica dulu, ya, bukan yang robustanya, ya. Kalau Arabica itu misalnya cherry kopinya itu bisa dari 6.000 sampai 10.000, ya, tergantung waktunya panennya dan segala macamnya. Tapi kalau mereka bisa masuk sampai ke green bean dengan processingnya di situ, itu sudah naik 60 sampai 125 per kilo. Walaupun saya tahu tentunya untuk menghasilkan 1 kilo green bean itu mungkin butuh sekitar 20%-nya dari cherry-nya yang mentah itu. Tapi tetap saja kalau 5 kalinya 6.000, 30.000, ya, kalau dia bisa jual 60.000 itu sudah 100%. Ya. Nah, cost-nya, biayanya. Nah, ini kan kita usaha menjadi pebisnis nih. Cost-nya itu untuk mengolah itu nggak akan sampai lebih dari 5.000 gitu. Nah, jadi ada sebetulnya gross margin istilahnya, ya, keuntungan dari setiap mata rantai itu. Nah, padahal green bean yang sama, ya, tinggal digoreng saja istilahnya, ya. Digoreng saja dengan alat yang bagus, ya, yang tidak terlalu mahal. Lalu misalnya juga dengan teknik yang standarnya internasional, naiknya sudah sampai 90.000, bisa sampai 175.000. Padahal cuma perlu 20 menit untuk satu kali gorengnya itu. Tapi peningkatannya dari value added-nya sudah seperti itu. Nah, bayangkan, ini produk roasted bean cuma dibungkus saja, lalu dikasih mereknya, kemudian digarap marketingnya, dibangun brandnya, dibangun uniqueness-nya, itu kenaikannya bisa sampai 120 sampai 350.000 per kilo. Nah, kalau sudah masuk ke kafe, ke kantin, dan segala macamnya, lalu satu gelas itu memerlukan sekitar 20 gram, ya, dari kopi itu, lalu dijual dengan harga misalnya 20 sampai 40.000. Kalau Starbucks itu 40.000, padahal kopinya sama aja gitu. Itu nilainya bisa 500.000 sampai 1 juta sebetulnya sekilonya. Itu sudah dikeluarkan yang namanya biaya-biaya yang lainnya. Nah, intinya adalah tentunya semakin ke hilir,
itu adalah nilai tambahnya makin tinggi. Tapi kita juga tahu tidak semua petani itu bisa mulai dari hulu dan ke hilir. Nah, cuman intinya adalah bagaimana membangun pemuda-pemuda itu berpikir bukan sebagai petani biasa, tetapi sebagai petani entrepreneur, sebagai petani pengusaha. Yang namanya entrepreneur bagi saya adalah orang-orang yang kreatif, yang bisa mencari peluang-peluang untuk meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk yang biasa-biasa saja menjadi sebuah produk yang luar biasa. Itu yang entrepreneur. Jadi kalau kita bisa membuat petani ini menjadi pemikirannya dan segala macamnya, kompetensinya itu adalah kompetensi entrepreneur, maka belum dibantu saja mungkin mereka sudah memikirkan sendiri. Nah, ini kejadiannya kita juga yang kita lakukan proyek kita di Kerinci itu misalnya. Kita kerjasama dengan hampir 700 ya petani kopi ya dengan koperasi Alko tergabung di situ. Lalu di hilirnya dengan Blue Kerinci Kopi. Kita membangun pemuda petani di situ, ikonnya itu adalah ketuanya di situ, Mas Suryono. Fokus satu saja dulu dari produk kopi. Kemudian untuk meningkatkan nilai tambahnya lagi selain dari standar internasional ya dan segala macam yang standarnya itu. Nah, anak-anak muda ini kan hobinya teknologi, nah, itu saya pemakaian gadget dan segala macam. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan Emurgo dari Jepang memakai blockchain teknologi untuk menggunakan traceability dan transparansi dari supply chain kopi ini. Nah, itu meningkatkan nilainya 10% hanya dengan menggunakan teknologi itu saja. Nah, apalagi permintaannya langsung meningkat ya. Jadi Starbucks sudah masuk ke sana misalnya. Mereka mencari. Jadi di sana itu malah demand-nya untuk kopi itu jauh lebih besar daripada sebetulnya supply-nya gitu ya. Sehingga salah satu kopi yang termahal sebetulnya di Indonesia sekarang ini adalah kopi Kerinci. Nah, itu faktanya gitu ya. Walaupun yang terkenal itu mungkin Gayo dan segala macam. Tapi mereka di level petani itu saja sudah bisa langsung ekspor sekarang ini. Mereka sudah ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa dan segala macamnya. Ekspor sendiri, walaupun ekspor sendiri itu artinya tentunya dengan bantuan orang lain. Nah, kemudian setelah itu keinginan kita tentunya dari pihak yang dihilir membantu petani itu adalah membangun brandnya sehingga dengan membangun brand yang walaupun dihilir tapi mengangkat kopi dari daerah itu sendiri, itu saja sudah menambah lagi nilai tambah yang tadinya mungkin hanya sekedar kopi biasa di situnya. Nah, memang data terakhir yang saya belum lihat ya sebetulnya pada saat itu kita mencoba mencari baseline data ya dari peningkatan pendapatan petani di situ. Tapi perkiraan saya selama 4 tahun kami melakukan proyek ini bersama-sama itu sekitar 400% kenaikannya. Jadi hampir 100% setiap tahun. Nah, ini harus saya validasi kembali ya. Tapi baseline yang kita buat waktu 4 tahun lalu seperti itu. Ada lagi kasus kedua. Ya. Ini luar biasa sebetulnya Javara Indonesia. Tolong dicek di situ, pergi ke Google, lihat Javara Indonesia. Ini yang pemiliknya ini adalah Helianti. Ini orang Padang ini ya. Beliau itu orang LSM dulunya, kemudian mimpinya itu adalah mencoba mempertahankan dan melestarikan biodiversity asli Indonesia. Karena banyak sekali sebetulnya, misalnya seperti beras Solo yang tadinya itu, yang harusnya ada IG-nya dan segala macam itu, kalau nggak dipertahankan, misalnya hilang dia. Nah, ini dia melakukan itu. Sehingga dia sebetulnya menggarap petani-petani, walaupun tidak perlu tadi itu ya. Tentunya kalau dari sistem industrialisasi, pertanian yang misalnya 30 hektar sekaligus tentu lebih bagus. Tetapi bukan berarti petani-petani yang punya lahan kecil pun tidak bisa melakukan sesuatu pada saat ini. Jadi dua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Ini contohnya Javara ini, petaninya kecil-kecil sebetulnya. Tetapi mempunyai uniqueness dari varietasnya, uniqueness dari produknya sendiri. Kemudian mata rantainya dibangun dengan brand yang dibangun, membuat nilai tambah yang luar biasa untuk petani, dan dia sudah ekspor ke seluruh dunia. Malah chef Michelin, istilahnya chef bintang 6 itu istilahnya kalau di dunia itu, hampir semuanya memakai produk ini. Jadi waktu saya kenal dengan Helianti mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, itu dia sudah 90% diekspor. Ya. Dia datang daerahnya. Saya nggak tahu beras Solo masuk atau tidak. Yang sudah tahu saya itu misalnya kayu manisnya Kerinci itu masuk di bagian dia. Jadi diambil dari setiap daerah itu yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, yang studi kasus yang ingin saya bawakan ini di Jawa Timur ya. Ini anak didik kita juga ya. Dia petani singkong
ya, petani singkong, anak muda, ya, lalu karena jiwa entrepreneur dan kita didik bagaimana membangun bisnis yang benar, dia melihat bahwa ada peluang sebetulnya dengan singkong itu membuat dan memproses sehingga dia membuat produk-produk yang gluten free. Karena dia melihat masa depan itu kesehatan itu penting dan banyak sekali mungkin produk-produk yang gluten free itu nantinya demand-nya akan mulai meningkat. Nah, sehingga disitulah dia mulai membangun, ya, bekerja sama dengan petani di situ, lalu dia juga membuat lahannya sendiri dan segala macam, sehingga dia memberikan nilai tambah dengan petaninya, dia juga sudah ekspor ke mancanegara, ya, dan saya yakin ya bisnis yang seperti ini ya masa depannya itu luar biasa. Nah, jadi kalau dilihat dari tadi itu petani itu memang sentranya ya, tapi harus ada supply chain yang saling network supply chain itu yang saling berhubungan dan saling menarik gitu ya. Jadi keuntungan itu bukan hanya di hilir saja, tapi bagaimana kita memberikan juga keuntungan dengan membangun brand di hilir, tapi otomatis karena bahan bakunya dan unik di daerah tertentu, maka itu akan juga selalu meningkatkan kesejahteraan dari petani itu. Mungkin singkatnya adalah ada beberapa masukan ya, walaupun banyak sekali sebetulnya faktor-faktor ya. Tapi kalau saya lihat ya tadi itu selain dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama dan kedua, kalau saya sih salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani ini menjadi petani yang lebih mempunyai jiwa entrepreneur ya. Jadi merubah mindset-nya mereka, bukan hanya petani biasa menjual produk komoditas, tapi membangun mindset entrepreneur dengan fokus nilai tambah. Kemudian mencari dan meningkatkan selalu tentunya kualitas dari produk dan semua hulunya itu ya harus berstandar tadi itu minimal nasional SNI atau internasional, tapi mencari uniqueness-nya dari sebuah produk itu supaya nilainya itu juga bisa bertambah. Nah, sudah jelas membangun brand produk itu sangat membantu nantinya menurut saya. Tadi sudah disampaikan soal pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, saya nggak akan ulang lagi. Dan juga membangun supply chain yang terintegrasi. Nah, penutup saya adalah banyak sekali, mungkin ada sekitar 10.270-an ya anak-anak didik saya di seluruh Indonesia yang berbasis makanan dan minuman itu mungkin sekitar 50%-nya. Sehingga yang berbasis makanan minuman itu harusnya hulunya itu ada unsur pertaniannya. Walaupun tentunya ada juga yang bermain di hulunya. Namun, saya bilang tadi itu, kalaupun kita misalnya bisa mendapatkan Buya dengan nantinya sudah dilantik menjadi gubernur dan bisa membuat kebijakan yang lebih bagus, tentunya itu bagus sekali. Tapi jangan menyerah. Kalaupun saya nggak juga yakin tentunya bisa langsung sekaligus berubah. Jadi walaupun dengan kondisi sekarang pun sebetulnya kalau kita membangun capacity, capability, dan mindset entrepreneur itu dengan kondisi sekarang apa adanya saja, seperti yang contoh-contoh yang saya berikan tadi itu, mereka juga sudah bisa berjaya tanpa harus dibantu dengan macam-macamnya. Itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini untuk saya walaupun singkat ya karena saya tidak ahli pertanian ya. Tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.